Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Fatina Nabila dari jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis Telkom University dengan NIM 15022230084. Nah, jadi sekarang aku bakal ngejelasin tentang komunikasi antar budaya. Sebelumnya kalian pada tahu nggak apa sih komunikasi antar budaya itu? Jadi, menurut Samovar, Porter, dan McDaniel, komunikasi antar budaya itu adalah komunikasi antara orang-orang yang persepsi budaya dan sistem simbolnya itu berbeda. Sedangkan menurut West and Turner, komunikasi antar budaya merujuk antara dan di antara individu dan kelompok yang latar belakangnya itu berbeda. Nah, sebelumnya kalian pada tahu nggak sih kalau ternyata budaya itu diturunkan dari generasi ke generasi itu melalui komunikasi, bukan dari genetika. Nah, sebelum membahas yang lebih lanjut, di sini aku bakal ngasih tahu pentingnya mempelajari budaya. Yang pertama adalah perubahan demografi, yang kedua adalah orang kini lebih sensitif terhadap perbedaan budaya, yang ketiga adalah saling tergantungan dalam bidang ekonomi dan politik, dan yang terakhir adalah penyebaran teknologi. Nah, jadi di sini aku bakal ngasih tahu kalau ternyata ada 4 perbedaan budaya. Yang pertama ada power distance, budaya maskulin dan feminim, individual dan kolektif, dan juga budaya konteks tinggi dan juga konteks rendah. Sekarang kita bahas satu-satu yuk perbedaan dari antar budaya itu sendiri. Nah, yang pertama ada power distance atau jarak kekuasaan. Apa sih power distance itu? Jadi, power distance tuh membagi budaya berdasarkan bagaimana cara pandang budaya tersebut terhadap kekuasaan. Dan power distance ini sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama ada high power distance dan juga low power distance. Nah, kita bakal bahas high power distance dulu ya. Jadi, kalau high power distance itu, kalau kalian tahu perusahaan korporat yang bosnya itu suka nyuruh-nyuruh karyawannya terorientasi pada kekuatan dan kekuasaan, itu tuh contoh dari high power distance. Dan high power distance ini juga kekuasaannya itu diputuskan pada sedikit orang, berbeda dengan low power distance yang kekuasaannya itu bersifat kekeluargaan dan didistribusikan ke seluruh penduduk. Nah, jadi kalau kalian pernah ikut organisasi seperti OSIS atau himpunan yang kekuasaannya itu bersifat distribusi, kekeluargaan, dan enggak cuma ngomong-ngomong atau nyuruh-nyuruh doang, itu tuh contoh dari low power distance. Sekarang kita masuk ke poin yang kedua, yaitu maskulin dan feminim. Perbedaan budaya ini didasarkan sifat yang paling banyak muncul dalam cara berpikir maskulin atau yang sering dikurungkan dengan laki-laki, dan juga feminim yang sering dikurungkan dengan perempuan. Perbedaan ini bukan tentang jenis kelamin, tapi tentang cara berpikirnya ya. Nah, sekarang kita bahas tentang maskulin dulu ya, atau yang orang-orang sering bilang kalau maskulin ini tuh laki-laki banget gitu. Kalau udah ngomongin kayak maskulin gitu, di pikiran orang-orang tuh pasti kayak cowok yang dipandangnya itu tegas, kuat, terus juga seringkali orientasi pada kesuksesannya itu berupa material. Jadi kalau cowok udah besar nih, kayak umurnya sekitar 25 tahun atau 27 tahun gitu, itu kan pasti yang ditanya kayak udah punya gaji berapa loh, kayak gitu kan. Hubungan atau pergaulan dari maskulin ini sendiri juga lebih ketegasan, ambisi, dan juga persaingan. Lalu strategi menang kalah dari maskulin ini sendiri itu adalah konflik. Jadi misalnya kalian pasti pernah lihat adegan, atau mungkin kalian pernah lihat sendiri, kayak misalnya cowok nih lagi berantem, terus kayak pasti bilang kayak gini, ayolah kita selesain pakai cara laki-laki. Jadi kayak mereka itu harus memenangkan sesuai itu dengan konflik yang mereka buat sendiri. Berbeda dengan feminim yang kalau menghadapi suatu masalah itu pasti menghadapinya dengan win-win solution. Menghargai sesama dan simpati terhadap pada orang yang kekurangan juga merupakan sifat dari feminim. Selain itu, sifat dari feminim adalah penekanan pada kualitas hidup, sosialisasi, rendah hati, sopan, kesetaraan gender, perasaan, belas kasihan, dan juga suportif. Nah, sekarang kita masuk ke poin ketiga, yaitu individualis dan kolektivis. Nah, apa sih individualis dan kolektivis itu? Nah, individualis dan kolektivis itu adalah perbedaan berdasarkan cara berpikir secara individualis dan juga kolektif. Emang individualis itu apa sih? Nah, kalau sifat-sifat dari individualis itu sendiri, yang pertama adalah nilai-nilainya itu kekuasaan, prestasi, hedonisme, bertanggung jawab pada diri sendiri. Suksesnya itu diukur oleh keunggulan di atas anggota lain. Jadi dia selalu memikirkan dirinya sendiri itu apakah pencapaiannya lebih besar dari orang lain atau enggak.
Dan sifat individualis ini berorientasi pada diri sendiri. Berbeda dengan kolektivis yang sifat-sifatnya itu mempunyai nilai kedermawanan, tradisi, harmoni, tanggung jawab pada seluruh anggota kelompok, dan suksesnya itu diukur oleh kontribusi terhadap keberhasilan kelompok secara keseluruhan. Kolektivis juga mendukung kerjasama dan kepemimpinan dibagi dan bergantian. Sekarang kita masuk ke poin terakhir, yaitu budaya konteks tinggi dan konteks rendah. Pembagian budaya ini ditandai dengan ciri paling jelas adalah bagaimana cara masing-masing budaya berkomunikasi. Konteks tinggi cenderung mementingkan cara berkomunikasi, sementara konteks rendah mementingkan isi komunikasinya. Nah, berdasarkan penjelasan ini, kira-kira kalian cenderung menggunakan budaya komunikasi konteks tinggi atau konteks rendah nih? Yang pasti kalau kalian lagi kayak nongkrong sama teman-teman kalian itu, cara berkomunikasi kalian itu pasti konteks tinggi gak sih? Soalnya kan kalau kalian ngobrol-ngobrol gak jelas gitu sama teman-teman kalian, kadang kalian gak mentingin isi dari komunikasi itu sendiri kan. Kalian cuma ngomongin apa yang pengen kalian omongin, apapun bisa diketawain dan bisa kalian enjoy. Nah, emang perbedaan dari konteks tinggi dan konteks rendah itu apa aja sih? Jadi kalau konteks tinggi itu sifatnya implisit dan lisan, mengutamakan emosi, mengutamakan basa-basi, memakai gaya komunikasi tidak langsung, mengutamakan penukaran informasi nonverbal, dan juga mengutamakan suasana komunikasi nonformal. Sedangkan komunikasi konteks rendah yaitu bersifat eksplisit dan tulisan, menjauhi sikap emosi, tidak mengutamakan basa-basi, memakai gaya komunikasi langsung, mengutamakan pertukaran informasi secara verbal, dan juga komunikasi yang formal. Jadi bener kan kalau kalian sama teman-teman kalian itu menggunakan konteks tinggi, soalnya pasti banyak basa-basinya nih. Sekarang aku bakal bahas tentang ekstrovert dan introvert. Mungkin dari kalian udah ngerti nih apa itu ekstrovert, apa itu introvert, karena di era Gen Z kayak sekarang ini tuh pembahasannya itu lagi kayak dibicarain gitu loh sama orang-orang kayak MBTI kamu apa? Kamu ekstrovert atau introvert? Itu banyak banget loh perbincangan kayak gitu. Jadi mending kita bahas aja yuk sekarang. Jadi kalau sifat dari ekstrovert itu senang berada di pusat keramaian, senang keragaman, dan bosan dengan rutinitas. Jadi kalau misalnya seorang introvert melakukan rutinitas yang itu-itu aja, dia itu bakal mudah bosan banget. Terus dia itu pasti kenal banyak orang, terus senang mengobrol, bahkan dengan orang yang asing. Sedangkan orang-orang yang introvert ini lebih memilih relax sendiri atau hanya beberapa teman dekat aja gitu. Terus hanya menganggap hubungan erat itu sebagai pertemanan. Kalau orang-orang ekstrovert ini tuh biasanya nganggap orang tuh udah kayak keluarga banget. Kalau introvert tuh paling kayak keluarga asli itu yang keluarga. Jadi kalau emang temen tuh ya udah sebagai teman aja. Orang introvert juga pasti butuh beristirahat, atau biasanya dibilang sama anak-anak zaman sekarang tuh sosial baterainya tuh harus dicas gitu setelah aktivitasnya dari luar. Bahkan hal-hal yang gak disukain tuh dia mesti beristirahat. Terus cenderung lebih mendengarkan, berbicara banyak bila topiknya itu penting. Terus mereka itu terlihat tenang, mengamati, dan menahan diri. Mereka juga cenderung berpikir dulu baru bertindak atau berbicara. Dan mereka itu tidak bisa berpikir dalam kelompok besar dan penuh dengan tekanan. Jadi mereka itu harus individu dan juga tenang. Nah, jadi kita udah bahas semua ya tentang perbedaan antar budaya itu sendiri. Tapi aku mau ngasih tahu nih, kalian pasti mau kan untuk meningkatkan kualitas komunikasi antar budaya kalian. Di sini aku bakal ngasih tips-tipsnya nih. Jadi yang pertama, edukasi dulu diri kalian, lalu kurangi ketidakpastian, kenali perbedaan, hadapi stereotip kita. Karena banyak orang-orang yang udah punya stereotip tertentu kan sama budaya kita. Kita tuh harus udah mengerti dengan stereotip itu sehingga kita bisa mengembangkan budaya kita. Terus kita juga harus sesuaikan komunikasi kita. Nah, yang paling penting nih, kelola kegoncangan budaya atau culture shock jika terjadi. Jadi kita harus bisa mengatasi diri dengan culture shock yang bakal kita hadapi, dan itu pasti kita bakal hadapin gitu loh, culture shock dimanapun, dan waktunya itu nggak tentu. Nah, mungkin segitu dulu yang bisa aku jelasin tentang komunikasi antar budaya. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kalian yang udah nonton ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.